Dunia perkontenan yang semakin menjamur di beberapa tahun terakhir ini memungkinkan brand-brand besar di dunia kreatif membuat suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konten kreatif yang dapat diakses banyak orang dan praktis. Kebutuhan utama dalam membuat suatu konten yaitu selain visualnya yang bagus, audio juga jadi salah satu faktor supaya konten tersebut menjadi lebih berkualitas. Dan salah satu brand besar yaitu HoloLens pada tahun 2024 lalu membuat salah satu mikrofon wireless yang fenomenal yang dipakai oleh para konten kreator besar. Kita sebut saja iShowSpeed, You doing my just on top of me, dog. Don't take it. I feel the MKBHD, It's comfortable. dan kreator-kreator lain yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Mikrofon ini adalah HoloLens Lark M2. Banyak yang bilang mic ini hampir sempurna, bahkan mungkin yang terbaik di kelasnya. Tapi, mengingat ini keluar di tahun 2024 lalu, pertanyaannya adalah apakah mic ini layak dibeli di tahun ini? Saya sendiri beli mic ini beberapa hari lalu, dan setelah saya coba, memang kualitas suaranya itu sangat impresif. Ada beberapa hal yang saya suka dari mic ini, tapi tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu sebelum teman-teman beli mic wireless ini di tahun sekarang. Untuk cek kualitas audionya, teman-teman bisa dengar sendiri, jadi aku dari awal video sampai akhir video nanti, aku pakai HoloLens Lark M2 ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita unbox. Ini dia box dari HoloLens Lark M2. Di dalam isinya ada buku-buku, surat-surat, kartu-kartu, dan ada juga stiker. Ini dia unitnya dari HoloLens Lark M2. Di dalamnya lagi ada beberapa aksesoris, ada kabel TRS, wind muff, kalung, capitan, dan ini juga dikasih bonus kabel untuk Type-C to Type-C dan Type-C to Lightning. Dan ada juga colokan charger USB to Type-C. Kualitas suara yang bagus yang dihasilkan dari mic ini menjadi salah satu alasan kenapa mic ini masih layak untuk dilirik di tengah banyaknya pilihan mic wireless di tahun ini. Harga juga jadi poin penting. Untuk versi yang aku beli ini versi kamera. Jadi dikasih 2 transmitter dan 1 receiver. Untuk harganya itu yang untuk kamera itu harganya di sekitar 1,7 untuk sekarang. Dan ada versi kombonya juga. Jadi dikasih 2 transmitter dan 3 receiver untuk kamera, Type-C, dan Lightning. Dan untuk harganya sendiri itu di sekitar 2 jutaan. Meskipun banyak pilihan mic wireless di tahun ini dengan range harga 1-2 juta, kita bisa sebut saja kayak Saramonic, Godox, Boya, dan banyak pilihan dari brand-brand lainnya. Tapi mengingat di awal tahun rilisnya mic ini harganya itu sekitar 2,7 juta, hampir 3 juta, dan sekarang harganya itu udah turun, bahkan hampir sejutaan. Menurut aku ini sangat worth it untuk dicoba dan ngerasain gimana kualitas suara dari mic yang dulu digadang-gadang sebagai mic yang sangat fenomenal. Beberapa hal yang aku suka dari mic ini yaitu transmitternya itu sangat kecil. Ukurannya kecil banget, segede koin 200 perak, dan untuk beratnya sendiri itu di sekitar 9 gram. Bahkan ada YouTuber di luar negeri yang ngukur sendiri beratnya berapa dan ternyata cuma 8 gram, mungkin 8 lebih sedikit ya. Dengan ukuran yang sekecil dan seringan itu, ini menjadi keuntungan karena kalau kita tempel di baju kita, itu kelihatannya itu samar banget. Apapun baju yang kita pakai, bahannya mau tebal atau tipis, bajunya nggak kelihatan melorot. Kayak gini jadi tetap kelihatan rapi. Beda kalau misalkan kita pakai mic wireless yang ukurannya itu tebal dan berat, kalau kita pakai di kaos yang agak tipis kayak gini, ini kaosnya bisa sampai melorot-melorot ke bawah dan kurang estetik aja dilihatnya. Cara pasangnya juga banyak banget pilihannya. Ada yang bisa pakai magnet,
atau bisa pakai kalung, atau bisa pakai penjepit. Dan semua aksesoris tersebut sudah termasuk di dalam box penjualannya. Holy Land juga kasih stiker lucu di dalam box penjualannya itu. Jadi stikernya itu dibuat untuk nutupin logo Holy Land yang di depan ini. Atau teman-teman bisa customize sendiri pakai stiker brand dari teman-teman. Jadi tinggal ditempel aja di sini. Meskipun ini bukan fitur yang perlu untuk ada di suatu wireless microphone, tapi dengan adanya stiker tadi, menurutku itu sentuhan yang manis banget. Receiver dari HolyLand Lark M2 yang aku pakai ini itu sangat simple dan praktis. Di bagian depannya itu cuma ada roda putar buat atur volume atau gain. Di sini ada 3 level gain, ada 1, 2, dan 3. Semakin tinggi gainnya, semakin sensitif mic-nya nangkep suara. Contoh kasus saat ini aku pasang di kamera aku. Kamera yang aku pakai sekarang yaitu Sony A6400. Di receivernya itu di set di gain 2. Di kameranya sendiri aku set level audionya di sekitar 6. Dan ini adalah hasil suara dari settingan yang aku pakai sekarang. Lalu juga ada tombol power sama tombol mode. Udah gitu aja. Beratnya juga ringan banget, jadi kalau teman-teman tempel di kamera atau di HP, nggak bikin jadi berat. Di transmitternya ini juga ada button kecil warna kuning, ini fungsinya untuk merubah mode. Kalau kita pencet sekali buttonnya, itu bakal merubah mode dari normal jadi mode ENC atau Environmental Noise Cancellation. Teman-teman bisa lihat indikatornya di sini. Kalau misalkan kita klik satu kali, asalnya biru berubah jadi hijau. Hijau itu artinya adalah ENC-nya aktif. Dan kalau biru, artinya ENC-nya itu non-aktif atau mode normal. Lalu, gimana hasil kualitas dari ENC-nya? Oke, dan sekarang aku lagi di luar. Kebetulan ini lagi di Bandung. Ini habis makan. Kondisi cuacanya lagi agak berangin. Dan di sekeliling aku ini lagi banyak orang. Teman-teman bisa cek sendiri gimana hasil suara dari HolyLand Lark M2 ini. Aku setnya, receivernya itu volumenya 2, dan di transmitternya yang ini aku set ke mode normal, bukan yang pakai ENC. Kalau pakai ENC kurang lebih suaranya kayak gini. Nah ini, testing 1, 2, 3, ini pakai ENC on. Apakah suara dari backgroundnya masih terdengar dan suara akunya masih jelas? Kalau aku biasanya nggak pakai ENC ya, karena bisa kalian dengar sendiri suaranya agak sedikit mendem, jadi kurang suka. Jadi saya lebih suka pakai yang mode biasa. Kalau mau pakai noise reduction, paling nanti kalau udah di editing baru aku bersihin noise-nya sedikit. Cuman kalau untuk situasi real life kayak gini, aku lebih suka pakai yang mode normal dan ambience-nya juga bisa lebih kedengeran. Di sini anginnya cukup kencang dan aku nggak bawa bulu kucingnya. Jadi mungkin bakal agak sedikit angin yang masuk, tapi nanti kita coba di dalam apakah suaranya better, teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau kita pasang receivernya di HP, tombol di transmitter ini kalau kita klik 2 kali, ini jadi fungsi tombol play and stop rekaman video teman-teman. Ngomongin baterai, HolyLand ngeklaim di Lark M2 ini transmitternya itu bisa tahan record sampai 10 jam. Buat charging case-nya bisa ngecas ketiga item, yaitu 2 transmitter dan 1 receiver 3 kali penuh. Jadi totalnya bisa sampai 40 jam. Untuk ngecas case versi kamera itu butuh waktu sekitar 2 jam. Enaknya lagi, mic ini bisa langsung masuk ke case-nya tanpa harus copot magnetnya terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kita mau pakai, itu tinggal plug and play. Jadi ketika dicabut dari charging case-nya, transmitter sama receiver-nya itu otomatis nge-pairing. Jadi kita nggak usah capek-capek nge-pair ulang setiap kali mau take konten. Udah cukup ngomongin kelebihannya, sekarang aku bahas beberapa kelemahan dari mic ini yang harus teman-teman pertimbangin dan disesuaikan dengan kebutuhan content creation teman-teman. Pertama, HolyLand Lark M2 ini tidak ada opsi untuk audio monitoring.
Ini sebenarnya antara perlu nggak perlu ya, karena di beberapa kamera itu udah ada colokan audio monitoringnya langsung di kamera. Tapi banyak kamera juga yang di body kameranya itu tidak ada audio monitoringnya. Jadi kalau misalkan ada di receivernya, itu bisa sangat menguntungkan. Kita tinggal colok ke receivernya dan bisa dengerin langsung audionya lewat headset atau headphone secara real time. Emang sih ini bukan masalah gede karena kita masih bisa tetap memantau secara langsung audio levelnya di kamera, cuman untuk beberapa kasus audio monitoring itu sangat dibutuhkan. Lalu kekurangan yang lainnya adalah case-nya ini terlalu ringkas. Menurut saya ini bakal lebih praktis kalau misalkan di dalamnya ada tempat untuk menyimpan kabel-kabel. Jadi kita nggak usah bawa-bawa pouch-nya lagi, karena kalau misalkan bawa pouch itu ukurannya jadi malah lebih besar. Di dalamnya harus masukin kabel-kabel dan lain-lain. Kalau misalkan di boxnya ada langsung penyimpanan kabel, mungkin ini bakal lebih praktis lagi. Tapi sama kayak hal tadi, itu bukan masalah besar karena dengan case yang sangat ringkas ini juga jadi keuntungan tersendiri. Kita nggak usah bawa-bawa tas gede untuk nge-carry box dari HoloLens Lark M2 ini. Bisa langsung dimasukin ke saku kayak gini dan good to go. Kita bisa take shooting dimanapun yang kita mau tanpa harus berat-berat bawa tas atau kantong-kantong gede. Kekurangan yang lainnya dari HoloLens Lark M2 ini yaitu tidak ada onboard recording. Onboard recording itu fungsinya untuk menyimpan hasil rekaman langsung ke dalam memori yang ditempel di receivernya. Jadi kalau misalkan ada kejadian kayak baterainya tiba-tiba mati atau misalkan kameranya tiba-tiba nggak nge-record audionya itu bisa terbackup dengan rapi di receivernya. Jadi kita tinggal ambil SD card yang ditempel di receiver dan tinggal dipindahin dan audionya tetap kesimpan rapi di sana. Dan itu mungkin salah satu kekurangan yang cukup jadi pertimbangan buat teman-teman memilih HoloLens Lark M2 ini. Itu aja beberapa kelebihan dan kekurangan dari HoloLens Lark M2 ini. Teman-teman bisa nilai sendiri apakah kelebihan dan kekurangan yang aku bahas tadi itu worth it dengan membayar 1,7 sampai 2 juta rupiah. Mengingat ya di tahun ini banyak opsi-opsi merek wireless microphone lain yang memberikan fitur yang lebih di harga range 2 jutaan. Tapi kesimpulan dari aku, meskipun mic ini ada beberapa kekurangan dan fitur-fitur yang dipangkas, dengan harga 1,7 juta dan mendapatkan hasil suara yang bagus seperti teman-teman dengar sekarang, menurutku ini masih sangat worth it, bahkan dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Mengingat dari kelebihan-kelebihan yang ada di HoloLens Lark M2 ini sudah lebih dari cukup untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan content creation sehari-hari yang tidak perlu alat-alat yang ribet dan lebih mengutamakan kepraktisan. Kalau menurut teman-teman ini worth it atau tidak, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Dan mungkin juga teman-teman bisa kasih rekomendasi kira-kira mic wireless apa yang cocok untuk dibeli di range harga 1 sampai 2 juta di tahun ini. Segitu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Bye.